Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah juara, bertemu lagi di acara Satu Tujuan Tujuh Hidayah di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan serta nikmat sehat dan nikmat iman Islam. Sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam umat yang mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Jamaah juara yang berbahagia, bulan Ramadan berlalu hari demi hari dan sampailah kita di hari ini, dan tentu saja hari demi hari tersebut membawa perubahan yang insya Allah perubahan positif dalam diri kita. Masih berbagi tips dengan saya, dan kali ini tips yang akan saya bagikan adalah tips untuk membawa perubahan positif dalam diri kita. Tips tersebut adalah yang pertama, mulai dengan niat yang kuat untuk berubah. Niat adalah fondasi yang akan menentukan seberapa kuat langkah yang akan kita lakukan. Setelah kita menguatkan niat untuk berubah, maka langkah berikutnya adalah mulai untuk mengenali diri sendiri. Tentu saja kita harus mulai untuk mengenali apa kekurangan kita serta apa yang menjadi kelebihan di dalam diri kita. Kita akan meminimalisir kekurangan kita jika kita telah mengenali diri sendiri. Dan tentu saja kita bisa mengoptimalkan apa yang menjadi kelebihan di dalam diri kita. Setelah dua hal tersebut, maka tahap berikutnya adalah menetapkan tujuan yang jelas. Akan kemana kita? Tujuan yang jelas juga akan memberikan kejelasan bagi setiap detail langkah yang akan kita lakukan. Jangan lupa, berikutnya adalah kita mengembangkan kebiasaan positif yang ada di dalam diri kita. Kebiasaan apapun itu, jika positif, maka teruslah untuk dilakukan. Semisal disiplin dalam beribadah, tetap menjalankan puasa walaupun godaan terus menimpa kita. Ataupun juga kita akan tetap berusaha untuk belajar dan bekerja sesuai dengan apa yang telah kita cita-citakan. Tahapan kelima yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mengelola waktu dengan efektif. Sehingga dalam satu hari 24 jam kita bisa memanfaatkan semua waktu tersebut dengan berdaya guna. Jamaah juara, membangun hubungan sosial yang positif adalah langkah berikutnya yang perlu kita perhatikan. Kita harus terus belajar untuk berkomunikasi secara efektif. Mengapa? Karena komunikasi efektif akan membuat kita bisa menyampaikan apa yang ada di dalam diri kita kepada orang lain. Tentu saja dengan memperhatikan bagaimana kesantunan bahasa dan juga kesopanan yang ada di dalam norma-norma masyarakat. Langkah yang terakhir yang perlu kita lakukan atau ketujuh adalah teruslah belajar dan berkembang. Mengapa belajar? Karena kita diminta untuk belajar dari buayan hingga liang lahat. Ataupun kita diminta belajar walaupun harus sampai ke negeri orang. Maka di sini belajar adalah sesuatu yang harus kita lakukan terus-menerus dan berkesinambungan. Jamaah juara yang berbahagia, tentu saja ketika kita sudah melakukan ketujuh langkah tadi, akan ada ujian
yang datang ataupun hambatan yang akan menerjang. Tetapi teruslah untuk berproses, karena perubahan itu adalah proses, bukan hanya satu kali untuk dilakukan. Tetapi perubahan itu adalah perbuatan yang terus-menerus untuk dilakukan. Dan kita nikmati saja prosesnya, insya Allah akan ada hasilnya. Jamaah juara yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan tips membuat perubahan positif dalam diri kita. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.